Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 30 Juli 2025. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, renungan harian untuk kita tertulis dalam Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Saudara-saudara, setiap orang selalu menginginkan popularitas, terkenal, dan dikenal banyak orang. Setiap orang ingin dipuji, dikagumi, bahkan disukai. Apakah melalui media sosial, melalui perbuatan kita? Namun, apakah kita menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan? Kalau Tuhan yang memberikan apa yang kita miliki, harta, jabatan, talenta, tentu tidak salah kalau kita fokus dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini manusia lebih suka dihormati, dipuji, bahkan sering agama dijadikan alat untuk seseorang memperoleh kehormatan, memperoleh kekayaan, kesenangan duniawi. Inilah yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi. Mereka mencari hormat dengan memanfaatkan hukum Taurat. Siapakah yang paling suci? Siapakah yang paling besar? Siapakah yang paling diterima? Siapakah yang paling penting? Apakah ukuran seseorang disebut suci, besar, diterima, penting? Mereka memahami bahwa ukurannya adalah melakukan Taurat Musa. Siapa yang paling mampu menaati hukum Taurat, dialah orang yang paling penting, yang patut dihormati. Ini membuat pencarian kehormatan menjadi tujuan terpenting dari seseorang. Lalu dia memakai kendaraan rohani untuk mencapainya. Jika seseorang memakai kendaraan rohani untuk mencari kehormatan, maka dia tidak akan mampu, bahkan gagal melihat bagaimana Kristus berbuat, bagaimana Kristus berkarya, bagaimana Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita dari dosa-dosa kita. Taurat memberitakan Kristus dengan cara yang akan mencerahkan orang benar dan membutakan orang fasik. Karena hati mereka fasik, Tuhan membutakan mata orang fasik dan mengeraskan hati mereka sehingga firman Tuhan tidak menyentuh hati mereka sama sekali. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kalau Tuhan yang begitu baik, kalau Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita, menyertai kita, menolong kita, memulihkan hidup kita, bahkan memberikan keselamatan kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri, menyombongkan diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk selalu memuji diri dan mau suka dipuji oleh orang. Tetapi hendaklah kita selalu memuji Tuhan. Seperti perkataan Yohanes Pembaptis yang selalu mengatakan, biarlah dia yang semakin besar, tetapi aku yang semakin kecil. Melalui mata rohani kita mampu melihat perbuatan-perbuatan besar yang diperbuat Tuhan di dalam perjanjian lama dan telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadikan kita untuk selalu memuji Tuhan. Karena di dalam perbuatan Tuhan kita memperoleh keselamatan yang kekal melalui pengorbanannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu membuka mata rohani kami, melihat perbuatan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kami keselamatan yang kekal.
Karena itu Tuhan berkati kami, jemaat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat, pakai kami Tuhan, untuk selalu memberitakan Kristus yang telah menyelamatkan kami, memberitakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan, tetapi kasih Tuhan selalu menyertai kami untuk memberitakan kemuliaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami serahkan hidup kami satu hari ini. Kiranya karya penyertaan Tuhan selalu menyertai kami dan menuntun kami sampai akhir hidup kami. Engkaulah yang kami puji hari ini sampai selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.